Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Laila Tulida Fitria dari Prodi Kimia Universitas Negeri Semarang dengan NIM 4311420042. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai titrasi argentometri. Nah, apa sih titrasi argentometri itu? Pantengin terus ya video ini, jangan di skip-skip. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Titrasi argentometri adalah titrasi pengendapan atau penetapan kadar zat yang didasarkan atas reaksi pembentukan endapan dan komponen zat uji dengan titran larutan titer perak nitrat. Titrasi ini biasanya digunakan untuk menentukan kadar ion-ion halida dalam suatu sampel. Nah, seperti namanya yaitu argentometri, titrasi ini menggunakan larutan standar perak nitrat. Lalu, berikutnya ada metode argentometri. Nah, metode ini dibedakan berdasarkan indikator yang dipakainya. Jadi, ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada metode Mohr, kedua ada metode Fajans, yang terakhir ada metode Volhard. Oke, langsung kita bahas satu persatu apa itu metode Mohr, metode Fajans, atau metode Volhard itu apa. Oke, langsung saja yang pertama yaitu titrasi argentometri dengan metode Mohr. Oke, yang pertama ada titrasi pengendapan dengan cara Mohr. Titrasi pengendapan cara Mohr dilakukan dengan menggunakan prinsip pembentukan endapan berwarna dari Ag+ dengan indikator yang digunakan. Biasanya pada metode ini indikator yang digunakan adalah kalium kromat. Pada Ta atau titik akhir titrasi, ion kromat akan bereaksi dengan ion perak membentuk perak kromat. Berdasarkan perhitungan besarnya KSP, bahwa perak klorida mengendap lebih dahulu daripada perak kromat. Titrasi dengan metode Mohr ini dilakukan dalam keadaan netral. Lalu, yang kedua ada titrasi argentometri dengan metode Fajans. Metode Fajans, cara ini prinsip kerjanya didasarkan pada adsorpsi indikator. Jadi kita menggunakan indikator adsorpsi pada permukaan endapan. Titik akhir titrasi dapat diambil pada saat terjadinya perubahan warna pada permukaan endapan dari putih menjadi merah muda. Oleh karena itu, indikator adsorpsi merupakan asam atau basa lemah. Maka pengaturan pada titrasi sangat penting. Warna indikator yang diadsorpsi berbeda dengan indikator yang tidak diadsorpsi, dan perubahan warna ini menunjukkan titik akhir titrasi. Setelah warna sudah berubah, itu artinya titrasi harus dihentikan. Begitu. Lalu selanjutnya yang ketiga ada titrasi dengan cara Volhard. Titrasi dengan cara Volhard ini didasarkan pada pengendapan perak tiosianat dalam larutan asam nitrat dengan menggunakan ion Fe3 atau ion besi 3 untuk mengetahui adanya ion tiosianat berlebih. Cara ini dapat digunakan dalam titrasi langsung atau tidak langsung. Cara titrasi langsung digunakan untuk menentukan kadar Ag. Cara titrasi tidak langsung dapat dilakukan untuk menentukan kadar klorida. Cuplikan klorida direaksikan dengan peranitrat berlebih. Kelebihan nitrat dititrasi dengan larutan tiosianat standar yang diketahui konsentrasinya. Titik akhir titrasi dapat diketahui dari terbentuknya warna merah kompleks besi 3 tiosianat. Nah, berikut ada video contoh praktikum dari titrasi argentometri metode Fajans. Video ini saya ambil dari channel YouTube-nya Dika Pratoko. Mari kita bahas bersama. Oke, langsung saja ke videonya. Ini nanti link videonya aku taruh di description box ya. Siapa tahu kalian mau melihat videonya secara langsung. Bisa langsung klik link yang ada pada description box. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama menentukan kadar Ki dalam sampel, dan yang kedua adalah mengetahui cara titrasi argentometri dengan metode Fajans. Oke, yang pertama ada kimia analisis titrasi argentometri. Langsung saja, yang pertama pembuatan larutan standar AgNO3. Kita bisa lihat itu kristal AgNO3-nya ditimbang di neraca analitik ya sebanyak 0,425 gram. Sebenarnya metode Fajans ini hampir sama dengan metode Mohr, hanya yang membedakan adalah indikator yang digunakannya. Kalau metode Mohr itu indikator yang digunakan biasanya kalium kromat, tapi kalau pada Fajans ini biasanya tuh asam atau basa lemah organik begitu. Nah, setelah ditimbang dimasukkan ke dalam beker gelas untuk dilarutkan dengan aquades. Oke, itu menyiapkan lab ukurnya untuk nanti pembuatan 50 ml nya. Diaduk dengan pengaduk.
biar homogen, lalu dimasukkan ke labu ukuran 50 ml dengan ditambahkan aquade sampai ke standar tani titik. Bisa dilihat. Setelah itu dikocok-kocok atau dihomogenkan biar menjadi larutan AgNO3 dengan 50 ml. Nah, karena AgNO3 ini bukan larutan standar primer, maka kita perlu menstandarisasinya dengan larutan NaCl. Oleh karena itu kita pada video ini membuat larutan NaCl. Kristal NaCl yang sudah dipanaskan di dalam oven dengan rentang suhu 100 sampai 120 derajat Celcius selama 15 menit, lalu dimasukkan ke dalam desikator. Fungsi dari dimasukkan ke dalam desikator ini untuk pendinginan. Selama 15 menit dimasukkan ke desikator. Oke, diambil, dimasukkan ke dalam wadah penimbang dengan sangat hati-hati. Bisa dilihat ini pelaku praktikumnya sudah menggunakan APD ya. Ada menggunakan sarung tangan dan juga jas lab hijau. Oke, dengan sangat hati-hati. Setelah itu NaCl-nya ditimbang sebanyak 25 mg. Ditimbang langsung ke dalam Erlenmeyer. Oke. Nah, 0, oke udah. Setelah itu kita menggunakan pipet volume yang berukuran 5 ml untuk memipet aquade dan ditambahkan ke dalam Erlenmeyer yang sudah berisi NaCl 25 mg tadi. Oke. Dan hati-hati. Nah, itu digojok untuk menghomogenkan larutan. Setelah homogen, digojok-gojok terus. Setelah homogen, ditambahkan asam asetat 2 tetes. Hal ini digunakan untuk menetralkan pH dari larutan tersebut. Setelah itu dengan indikator kalium kromat 2 tetes. Oke, berubah menjadi warna kuning dari warna dari kalium kromatnya itu. Nanti karena ini adalah standarisasi AgNO3 tadi ya, kita titrasi dengan larutan AgNO3 tadi yang sudah dibuat tetes demi tetes. Nah, dalam titrasi ini larutan NaCl harus selalu digojok untuk menghasilkan endapan berwarna merah bata. Kita lihat digojok masih berwarna kuning. Warnanya sudah mulai berubah menjadi agak pucat, kuning pucat. Nanti akan terbentuk endapan berwarna merah bata. Nah, itu sudah mulai kelihatan. Dengan endapan berwarna merah bata, kita titrasi terus menerus agar warna larutan dari warna larutan tersebut menjadi merah bata, agar Ag+ itu bereaksi langsung dengan Cl- membentuk endapan AgCl berwarna merah bata. Nah, sudah mulai terbentuk endapannya, namun masih ada Cl dan Cl- yang belum bereaksi dengan Ag+, makanya masih ada warna kuningnya. Oke, terus digojok dan dititrasi. Sudah mulai semua ion Ag+ sudah bereaksi dengan Cl-, tapi masih ada yang kurang, jadi terus dititrasi terus sampai nanti semua ion Cl- dalam NaCl tersebut tepat bereaksi pada dengan AgCl, dengan ion Ag+. Oke, titrasi dihentikan, didapatkan volume titrasi sebanyak 9,4 ml. Nah, bentukannya seperti itu ya teman-teman, terbentuk endapan merah bata pada titrasi standarisasi AgNO3 dengan NaCl. Nah, setelah distandarisasi, kita masuk ke penentuan kadar sampel dengan melakukan titrasi dengan metode Vajan. Kita pipet larutan sampel Ki sebanyak 5 ml dengan pipet volume. Oke, sampai tanda batas. Dimasukkan ke dalam Erlenmeyer ya. Masih sama, ditambahkan dengan asam asetat yang berguna untuk menetralkan larutan dalam larutan seperti kondisi basah. Setelah itu, nah ini indikator yang dipakai adalah indikator eosin yang mencerminkan itu indikator absorpsi. Jadi ini menggunakan metode Vajan. 2 tetes. Warna dari larutan tersebut adalah orange, jingga ya. Lalu dititrasi dengan menggunakan AgNO3 yang sudah distandarisasi tadi. Cara menitrasinya sama, yaitu terus digojok pada saat penitrasian.
sampai nanti menghasilkan warna endapan menjadi merah muda. Oke, ini warnanya belum merah muda, jadi masih terus dititrasi. Oke, mulai pucat, warnanya sudah mulai pucat ya, bisa dilihat di video. Oke, nah ini sudah mulai terbentuk endapan berwarna merah muda atau pink. Oke, sudah terbentuk endapan warna pink ya. Bisa dilihat endapannya berwarna pink dan filtretnya atau residunya itu berwarna bening, air bening gitu. Nah, bisa dilihat. Oke, lanjut kita mengetahui berapa banyak larutan AgNO3 dalam titrasi ini untuk mengubah sampel KI menjadi warna merah muda ini, yaitu sebanyak pada percobaan pertama itu sebanyak 6,45 mili. Percobaan ini dilakukan sebanyak 3 kali untuk memastikan hasil yang konstan. Nah, ini ada data titrasinya, yaitu sebagai berikut. Oke, karena ini tidak ada pembentukan perhitungan, maka kita hitung bersama-sama berapa kadar KI dalam sampel tersebut. Oke, perhitungan yang pertama yaitu perhitungan konsentrasi AgNO3 dengan dilakukannya standarisasi menggunakan larutan NaCl. Diketahui tadi massa NaCl-nya yaitu 25 mg dilarutkan ke dalam 5 ml Aquades, sehingga didapatkan molaritasnya yaitu 0,0854. Lalu berikutnya ada perhitungan konsentrasi AgNO3 dengan sudah diketahui ya, volume NaCl-nya tadi 5 ml, volume titrasinya yaitu 9,4 ml, molaritas NaCl-nya yaitu 0,0854 molaritas. Dari molaritas ini kita bisa mengetahui normalitas dari NaCl, yaitu dengan rumus molaritas dikali valensi, mendapatkan hasil 0,0854 normalitas. Untuk mencari konsentrasi AgNO3 kita menggunakan rumus milimol ekivalen AgNO3 sama dengan milimol ekivalen NaCl. Volume AgNO3 dikali normalitas AgNO3 sama dengan volume NaCl dikali normalitas NaCl. Yaitu volume AgNO3 dimasukkan tadi mendapatkan 9,4. Setelah itu normalitasnya dicari ya, terus sama dengan volume NaCl-nya 5 mili, lalu dikalikan dengan normalitas NaCl yaitu sebesar 0,0854 normal. Dihasilkan normalitas AgNO3 yaitu sebesar 0,0454 normalitas. Setelah mencari normalitas dari AgNO3, kita menuju ke kadar KI. Karena tadi di praktikum tidak dijelaskan berapa gram sampel KI yang dilarutkan ke dalam larutan, kita misalkan massa sampel KI yaitu 1 gram dan dilarutkan ke dalam air sebanyak 50 ml. Lalu tadi diketahui di video volume titrasi ada 3 ya, yaitu 6,45, 6,5, dan 6,45 kembali. Itu nanti dicari rata-ratanya, dihasilkan sebesar 6,46 ml. Lalu untuk mencari kadarnya kita perlu BEKI. BEKI dicari dengan rumus MR dibagi valensi, menghasilkan 166,0028. Setelah itu kita mencari kadar KI dalam sampel dengan cara Fp dikali NaGNO3 dikali GEKI dikali volume titrasi, volume rata-rata titrasi, dibagi massa sampel dalam miligram, lalu dikali 100%. Setelah dimasukkan angka-angkanya tadi, data-datanya tadi, dihasilkan kadar KI dalam sampel yaitu sebesar 48,61%.